Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat BPTD 17 di mana saja Anda berada, berjumpa dengan saya Sugito dalam program Ngedrip, ngobrol edukasi seputar transportasi yang merupakan kontribusi BPTD 17. Jangan kemana-mana, ikutin program Ngedrip dengan talk show yang sangat eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD dari lantai 2 gedung BPTD Jalan Patimura. Berjumpa dengan saya Sugito yang tentu ngetrip hari ini atau ngobrol edukasi seputar transportasi sudah menghadirkan bintang tamu, sudah menghadirkan narasumber. Narasumber ini kapasitasnya nanti akan memberikan edukasi kepada para sobat BPTD untuk mengetahui apa saja tugas fungsi yang dilakukan. Beliau adalah Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BPTD Wilayah 17 Kaltim Kaltara. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 25 BPTD dan kebetulan Kaltim Kaltara menjadi domain wilayah 17. Beliau adalah Bapak Bagus Panuntun Kuncoro Edi, SSIT MAP. Dan beliau sebelum menjabat di Kaltim Kaltara sempat menjadi Kasubag Tata Usaha di BPTD 14 Kalbar atau Pontianak. Kita sapa dulu Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Pak ya. Alhamdulillah Pak. Ramadan lancar Pak. Alhamdulillah lancar. Insyaallah lancar sampai selesai ini Pak. Alhamdulillah karena itu akan mendorong tugas-tugas Pak Bagus di Kaltim Kaltara Pak ya. Ya Pak Bagus kasih Lalin, Kepala Seksi Lalu Lintas BPTD Kaltim Kaltara. Waduh, daya jangkaunya luar biasa ini Kaltim dan Kaltara. Apa saja sih Pak tugas fungsi yang dilakukan kasih lalu lintas ini untuk membantu pelayanan di masyarakat? Ya, baik, terima kasih Pak Gito. Ya. Salam sehat semuanya Pak. Ya. Jadi terkait dengan tusi di Kepala Seksi Lalu Lintas itu kan sesuai dengan PM 154 2016 tentang BPTD, tata kerja BPTD, itu kami ada 5 sampai 6 program, Pak. 5 sampai 6 program ya banyak juga ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan penyusunan bahan manajemen rekayasa khususnya pada jalan nasional, Pak. Jalan nasional. Nah, ini perlu ditegaskan sobat BPTD, Pak ya. Ya. Jadi kalau jalan kota, jalan provinsi itu domainnya bukan domain BPTD. Ya, betul. Jadi klasifikasi jalan berdasarkan kewenangannya itu kan ada jalan nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Ya. Nah, khususnya BPTD itu melaksanakan tusi di jalan nasional, Pak. Tusi jalan nasional khusus untuk jalan nasional. Namun demikian bisa manakala jalan provinsi atau kabupaten, kota. Misalnya adanya suatu perlengkapan jalan yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat di jalan provinsi maupun di jalan kabupaten kota. Kabupaten kota. Itu sangat memungkinkan. Namun fokus kita adalah di jalan nasional. Jalan nasional ya Pak ya. Nah Pak, selain juga rekayasa lalu lintas, ada pengawasan angkutan penumpang dan barang yang dilakukan juga sesi lalu lintas ini sendiri. Nah tugas di lapangan sendiri selama ini di Kaltim dan Kaltara apa saja Pak Bagus? Ya, baik. Terkait dengan pengawasan angkutan barang kita kan ada statis dan dinamis Pak. Yang statis ada, dinamis juga ada ya? Betul. Kalau yang dinamis kita kan ada jembatan timbang, dulu populernya jembatan timbang, sekarang kan adalah UPPKB. Nah kami ada beberapa lokasi yang fungsinya untuk melakukan pengawasan Pak terhadap mungkin ada dimensi, kemudian kelengkapan administrasi, kemudian pengangkutan atau load faktor. Nah itu load barang ya, nah itu yang kita awasi selama di jembatan timbang. Kemudian yang kedua yaitu secara statis Pak, bisa kita melakukan penertiban atau pengawasan di jalan. Namun demikian kita harus ada pengawasan atau melalui polisi, teman-teman Polri untuk kolaborasi ya. Iya, betul. Kolaborasi dengan karena ini persoalan gakum misalkan ya Pak ya, penegakan hukum sehingga harus melibatkan juga unsur kepolisian. Karena itu juga merupakan 5 pilar ya Pak ya, 5 pilar lalu lintas. Ya Pak, pemetaan potensi rawan kecelakaan sendiri yang dilakukan itu dalam kurun waktu berapa lama sih Pak? Misalkan BPTD akan bekerja melihat daerah-daerah yang jalan nasional untuk memetakan atau mapping potensi kerawanan lalu lintasnya. Ya. Kita selama ini sudah bekerja sama dengan baik Pak dengan Polda Kaltim dengan dan PU khususnya untuk Balai Besar di Kalimantan Timur ini.
Nah, kita sudah melakukan survei bersama bagaimana atau ruas-ruas jalan mana sekiranya di jalan nasional di Kaltim ini yang termasuk dalam LRK, lokasi rawan kecelakaan. Nah, kita Balikpapan ada Pak? Balikpapan di luar Pak, sementara di luar. Artinya Balikpapan aman ya Pak ya. Aman, ya. Jadi sobat BPTD yang di Balikpapan tidak perlu lokasi rawan kecelakaan tidak terlalu Yang tinggi di mana Pak? Yang sudah dari hasil mapping itu? Itu di ruas jalan dari Samarinda ke Bontang Pak. Samarinda Bontang, kondisinya apakah jalannya bergelombang atau bagaimana Pak? Ataukah belum hot mix? Kalau faktor kecelakaan itu kan ada beberapa faktor ya Pak. Ada beberapa faktor. Ada mungkin jalannya atau mungkin SDM-nya atau mungkin karena ada human error juga kadang ya Pak ya. Tapi kondisi jalan memang dari dari Samarinda ke Bontang dari hasil mapping bersama stakeholder itu memang rawan Pak. Iya, rawan dan perlu perbaikan di sana. Identifikasi awal selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Bagus bersama teman-teman stakeholder apa Pak? Kita akan pengadaan ya, kalau misalnya itu yang kita sesuaikan dengan tusi dari BPDT. Tusi BPDT. Rambu misalkan Pak ya. Pemenuhan rambu atau perlengkapan jalan. Mungkin rambunya atau mungkin pemenuhan markanya. Ya. Atau mungkin katrilnya. Dan sebagainya. Artinya kita memenuhi dalam aspek perlengkapan jalan Pak. Ya. Kalau kan sudah ada tusinya, pembagian tusi untuk jalannya dari PU, kemudian kita untuk khususnya pelengkapan jalan seperti rambu dan sebagainya. Pak, kalau misalkan ada problem-problem khusus semacam ini itu forum lalu lintas katanya juga akan membahas Pak ya secara tematik persoalan-persoalan yang ada di Kaltim dan Kaltara. Kendati forum lalu lintas itu skupnya di Kaltim. Nah, sejauh ini apa-apa saja Pak yang disampaikan oleh BPTD agar sinkronisasi, koordinasi, sinergi, komunikasi berjalan? Ya. Kami sudah melaksanakan beberapa koordinasi dengan khususnya dengan para anggota stakeholder dari forum lalu lintas. Itu yang pertama itu adalah masalah angkutan umum Pak, khususnya angkutan umum massal. Ya. Saum ya Pak ya. Ya. Dalam hal ini adalah untuk beberapa trayek seperti AKAP, AKDP atau Angkdes dan angkutan kota. Yang pertama itu masalah kendaraan Pak. Kendaraan itu yang pertama misalnya kelaikan jalannya seperti apa. Dipastikan bahwa kendaraan yang angkutan umum yang beroperasi di jalan itu laik jalan. Iya. Tapi juga kelaikan supir juga Pak ya. Ya betul. Karena tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Apalagi nanti menghadapi Lebaran. Nah ini ramcek yang dilakukan juga di terminal-terminal bersama stakeholder misalkan di sub gimana Pak menghadapi Lebaran? Kita sudah laksanakan Pak sudah, di ya? Terminal Balikpapan dan Samarinda. Kita setiap kendaraan atau angkutan umum yang masuk ke terminal kita lakukan ramcek, dipastikan bahwa kendaraan angkutan umum yang beroperasi itu sudah layak jalan. Artinya sehat lah Pak. Sehat ya, artinya sobat BPTD perlu tahu bahwa ramcek yang dilakukan BPTD bersama stakeholder sudah bahwa seluruh kendaraan itu sudah layak ya Pak ya. Termasuk Pak pemeriksaan awaknya Pak atau drivernya sudah juga. Nanti akan kita laksanakan Pak selama angkutan Lebaran ini kita bekerja sama. Ada posko ya nanti ya Pak ya? Betul. Itu juga akan ngecek supir karena kalau kelelahan, ngantuk dan lain sebagainya kan juga akan. Itu tidak hanya itu aja Pak, mungkin nanti ada tes urin. Tes urin karena itu juga bisa jadi fatalitas Pak ya. Kita ingin ada zero accident lah ya, tidak sampai bahwa Idul Fitri 2023 katanya ada tagline ya Pak ya. Mudik aman dan mudik nyaman gitu. Ya Pak, kita ingin angkutan antar moda. Sekarang kan Kaltim sudah ditetapkan jadi IKN bahwa sudah masuk di wilayah Penajam Pasir Utara. Nah, angkutan perintis yang mendukung dan juga didukung oleh BPTD untuk masyarakat ke IKN apa Pak? Iya, ini kebetulan di tahun 2023 ini kan kita sudah melaksanakan layanan angkutan perintis Pak. Layanan angkutan perintis ya. Itu untuk melayani spot-spot seperti bandara, kemudian pelabuhan dan di sini terminal Batu Ampar ini menuju ke titik IKN sana. IKN ya. Ya itu sudah kita laksanakan mulai Februari kemarin Pak. Dan alhamdulillah berdasarkan data yang kita punya itu load factor atau tingkat penggunaan penggunaan kendaraan itu meningkat Pak dari Februari hingga Maret. Dan nanti mungkin ke depan artinya layanan yang kita berikan kepada masyarakat itu direspon tinggi oleh masyarakat karena ingin ke IKN Pak ya. Betul. Artinya angkutan perintis ini
Ya, perlu dijelaskan Pak ya, angkutan perintis ini juga yang disubsidi oleh pemerintah sehingga lebih murah. Iya, betul. Ya, dan berapa bus Pak? Saya dengar ada 7 sampai 6. Pak. Oh, 6. 6 kendaraan. Itu spot-spotnya di mana saja Pak? Pelabuhan Semayang, Pelabuhan IKN. Semayang, kemudian di sini spotnya adalah bandara dan terminal Batu Ampar. Oke. Jadi spotnya itu dari rutenya itu dari bandara, kemudian ke pelabuhan, kemudian langsung ke IKN. Jadi Sobat BPTD kalau ingin ke IKN itu bisa dari bandara. Ya, menggunakan angkutan perintis yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan Hubdat ini Pak ya. Iya betul. Itu khususnya sebetulnya prioritas kami itu ke para pekerja. Para pekerja. Para pekerja yang bekerja di IKN. Tapi kalau umum ikut gimana Pak? Kalau ternyata demand-nya juga tinggi gitu. Iya. Masyarakat bisa menggunakan itu kan. Iya, tapi kan untuk skala prioritas memang pekerja ya kan? Para pekerja yang bisa mengangkut ke IKN karena memang spotnya memang untuk mendukung bagaimana sustainable atau keberlanjutan program IKN ini berjalan secara maksimal. Ya, sehingga angkutan perintis ini masuk ya Pak ya. Iya, betul Pak. Baik Pak, kita ingin tahu bahwa fokus Bapak di waktu dekat ini atau sampai akhir 2023 ini di seksi lalu lintas apa Pak? Program mendasar selain Bapak sudah jelaskan tadi bahwa tugas-tugas itu cukup luas bersama 5 pilar lain-lainnya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian di Tusi Lalin itu kan ada peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pak. Kinerja keselamatan ya. Keselamatan. Nah, artinya kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana sih kita misalnya pengendara itu misalnya berkendara di jalan misalnya. Nah, itu kita memberikan sosialisasi baik itu ke masyarakat maupun ke anak-anak sekolah atau terutama yang ini Pak, yang anak usia dini. Ya, ada programnya Salut Pak ya. Betul ya, Salut. Ini kan sudah kita laksanakan tahun lalu dan kita akan laksanakan untuk di 2023. Karena kesadaran itu misalnya harus dibentuk dari dini Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi Salut semacam program yang sudah menjadi domainnya BPTD. Iya, Sadar lalu lintas usia dini. Artinya kita memberikan edukasi ke anak-anak bagaimana sih berkendara nantinya kalau misalnya dia sudah berkendara di jalan. Ya, karena Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 itu sangat harus dipahami ya Pak ya, karena menyangkut semua aktivitas di jalan raya. Ya, dan itu menjadi kewenangan. Ya, Pak, kalau misalkan ada problem yang muncul antar pilar yang lain itu bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah itu melalui forum lalu lintas atau ada program-program lain Pak? Ya, kalau secara formal kita dengan itu tadi Pak, dengan forum lalu lintas. Tapi kalau misalnya informal pun kita juga menekankan koordinasi secara intens itu baik ke Polda ataupun ke PU misalnya seperti itu yang kita laksanakan secara efektif Pak. Ya, karena BPTD 17 Kaltim Kaltara inginnya bahwa pelayanan di masyarakat itu bisa maksimal Pak ya. Betul, kalaupun toh ada hal-hal atau persoalan-persoalan atau kerikil kecil itu bisa diselesaikan melalui forum. Kalau kita mengetahui bahwa masyarakat juga ingin tahu kan Pak, apakah boleh mengusulkan ketika lokasinya itu memerlukan rambu, lokasinya itu memerlukan pita penggaduh dan lain sebagainya karena masuk dalam kewenangan Pak Bagus. Nah, apakah itu ada hal teknis yang bisa dipenuhi atau harus dikaji dulu, Pak? Iya, baik Pak. Bisa Pak, silahkan aja kepada masyarakat atau mungkin sekolah atau mungkin kantor gitu. Yang selama ini sudah kita laksanakan adalah ketika itu berada di jalan nasional, yayasan atau sekolah itu langsung bersurat ke kami Pak. Ke BPTD. Boleh bersurat ke BPTD, Sobat BPTD ya? Iya, yang khususnya untuk jalan nasional Pak ya. Jalan nasional, misalkan zona keselamatan Pak ya, JOS dan lain sebagainya. Kemudian ada zebra cross. Nah, tapi kalau masuk komplek nggak bisa Pak ya? Kalau komplek ya bisa juga Pak selama itu di jalan nasional, tapi untuk zebra crossnya kan. Zebra cross. Artinya di situ ada perumahan, kemudian kok tingkat pejalan kakinya itu tinggi antar tempat sini sama sini misalnya, itu kan butuh zebra cross Pak. Zebra cross atau pita penggaduh Pak ya, agar kecepatan atau speed kendaraan itu bisa terjaga karena adanya pita penggaduh. Bisa Pak. Ya Pak, terakhir tugas Bapak luar biasa ternyata. Mudah-mudahan sukses, sehat, bisa terus melakukan kerja-kerja di BPTD Kaltim Kaltara. Closing statement Pak untuk para
masyarakat kita agar paham berlalu lintas di jalan, juga mendukung agar zero accident lah gitu. Ya, baik untuk masyarakat kita semuanya dalam melakukan berkendara ya di jalan raya, mohon untuk memenuhi atau mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada di jalan. Yang pertama itu adalah administrasi dulu Pak, SIM STNK, walaupun domainnya dari kepolisian, tapi kan kita harus mengingatkan. Kemudian yang kedua, untuk saling menghargai pengguna jalan yang lain. Oke. Kemudian santun di jalan. Etikanya di jalan bagaimana Pak ya? Kemudian yang ketiga itu memahami peraturan-peraturan atau ketentuan lalu lintas. Rambu misalkan. Kemudian ada di traffic light merah ya harus berhenti. Apalagi sekarang sudah ada ETLE Pak ya. Nah, ETLE. Ya. Jadi tilang elektronik, ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement ya. Dan itu juga harus berhati-hati. Betul. Ya Pak ya. Pak Bagus ingin rasanya 60 menit Pak. Tapi waktunya juga terbatas. Tapi apapun alasannya yang disampaikan kaitan tugas dan fungsi Pak Bagus dalam konteks lalin ini sudah bisa dipahami oleh Sobat BPTD. Mudah-mudahan ini juga menjadi referensi dan kasanah keilmuan. Terima kasih Pak. Terus semangat Pak ya untuk mendukung pelayanan di BPTD khususnya untuk melayani masyarakat. Ya. Demikian tadi Sobat BPTD 17 di mana saja Anda berada yang dapat memantau siaran kami podcast BPTD. Tugas lalin ternyata yang disampaikan Pak Bagus tidak hanya mengcover kaitan rambu, marka, tetapi juga memberikan edukasi atau pelajaran termasuk sadar di usia dini yang menjadi program BPTD 17 di bawah kewenangan Pak Kasih Lalin Bapak Bagus. Anda karena BPTD mendukung dalam konteks sarana dan prasarana lalu lintasnya di jalan baik rambu dan lain sebagainya, maka yang paling penting adalah Anda melengkapi administrasi seperti disampaikan Pak Bagus dan santunlah selama di jalan karena kita terus mendukung pelayanan Anda semua. Anda di jalan bisa tidak mengalami fatalitas kecelakaan. Saya Sugito, terima kasih. Semoga ini menjadi referensi Anda. Dan kita akan berjumpa dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi dengan tema-tema yang lainnya yang lebih menarik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BPTD.